Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pecinta matematika. Saya ingin agar semua orang menyukai matematika, mempelajari matematika, menguasai matematika, dan saling membantu sesama. Saya persembahkan video pembelajaran pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Tapi sebelumnya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja. Untuk yang sakit, kita doakan sama-sama agar segera lekas pulih dan bisa mengikuti kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dulu ya. Nanti setelah kalian paham relasi, baru kita bahas tentang fungsi. Relasi. Siapa di sini yang pernah mendengar kata relasi? Apa itu relasi? Kalian bisa WA-in ke Ibu ya. Relasi itu apa sih? Kita bahas hari ini all about relasi atau relationship. Tentang relasi ya. Apa itu relasi? Ayo, oke, siapa yang bisa tahu apa itu relasi? Ibu tunggu WA-nya ya. Ya, betul. Relasi adalah hubungan. Hubungan A dan B. Kalau nggak ada relasi, A ya A, B ya B. Penghubungnya apa? Ya relasi ini. Jadi relasi itu aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. A dan B asalnya orang asing, tapi karena mereka punya relasi atau hubungan, maka mereka jadi satu keterkaitan. Contoh, misalnya himpunan A itu si Ade, Budi, Cici, dan Dodo. B itu soto, sate, bakso, rawon. Mereka nggak punya hubungan sebetulnya. Yang pertama A itu himpunan manusia, B itu himpunan makanan. Mereka tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kita kasih relasi, kita kasih aturan hubungan. Contohnya misalkan A memesan B, berarti Ade memesan soto. Atau A menyukai B, berarti Ade menyukai soto. Atau A menjual B, atau A memasak B. Bisa kan? Jadi hubungannya itu memesan, misalnya menyukai, menjual, memasak. Memesan, menyukai, menjual, memasak itu adalah nama relasi mereka antara A dan B. Contoh nih ya, cara menyatakan relasi itu ada banyak. Cara menyatakan relasi itu ada 3 cara. Kita akan bahas hari ini. 3 cara menyatakan relasi. Pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan terurut. Kemudian yang ketiga ada diagram kartesius. Nah, sekarang kita bahas dulu satu, itu diagram panah. Diagram panah misalkan tadi ya, himpunan A itu kan Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian himpunan B itu soto, sate, bakso, dan pecel. Misalkan relasinya itu menyukai, A menyukai B. Ade menyukai apa, Dek? Soto, sate, bakso, apa pecel? Oh, Bu, aku sukanya sate. Misalkan berarti kasih panah dari Ade ke sate. Berarti hubungan Ade sukanya sate, Budi suka soto, Cici suka bakso, Dodo suka pecel. Tapi Dodo juga misalnya suka soto. Boleh ditarik dari Dodo ke sate misalkan gitu. Boleh ya, 2 gitu panahnya boleh. Yang penting ada kaitan antara anggota A ke anggota B gitu. Nah, sekarang gimana kalau pakai cara himpunan pasangan berurut? Ini lebih simpel lagi sebenarnya. Coba kita lihat yang tadi dulu ya. Yang tadi itu pakai diagram panah kan? Kita lihat. Nah, ini yang tadi pakai diagram panah. Nah, gimana kalau pakai cara himpunan pasangan berurut? Gimana cara nulisnya? Nah, kita lihat Ade itu panahnya ke sate. Kalian tinggal tulis Ade, sate dalam kurung. Terus Budi suka apa, Bud? Budi suka soto. Berarti Budi ke soto. Budi, soto. Cici mana, Ci? Cici sukanya bakso. Cici, bakso misalkan. Dodo suka apa, Do? Nah, si Dodo mah 2. Dodo mah sukanya pecel sama sate. Berarti dibikinnya 2 kali. Dodo, pecel, Dodo, sate. Nah, ini cara menulis dengan himpunan pasangan berurut. Sekarang gimana kalau pakai diagram kartesius? Nah, misalkan contoh gini ya. Anak-anak, Ibu punya himpunan diagram panah. Coba kalian buat dalam diagram kartesius. Berarti gimana caranya? Kalian bikin garis memanjang ke kanan, itu sebagai himpunan A, ada Ade, Budi, Cici, Dodo. Kemudian garis ke atas itu himpunan B, soto, sate, bakso, pecel. Kita lihat Ade itu sukanya apa, Dek? Ade itu sukanya sate. Berarti tarik titik-titik dari Ade menuju sate.
Bentar. Nah, dari Ade ke sate, Budi ke soto, Cici ke bakso, Dodo ke pecel. Nah, karena Dodo itu sukanya 2, berarti titiknya pun ada 2. Gitu ya. Ini diagram kartesius. Jadi dari diagram panah bisa dibuat diagram kartesius, bisa juga dibuat tadi himpunan terurut. Bisa macam-macam sesuai soal yang diinginkan. Nah, sekarang kita mau bahas macam-macam relasi yang sering keluar di soal, yang sering kalian pakai, yang sering ada di UN. Pokoknya yang sering ini ya, yang sering keluar soalnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada relasi setengah dari. Jadi A setengah dari B. Kalau yang tadi kan A menyukai B, sekarang A setengah dari B. Contoh nih ya, misalnya A itu tadi 2, 4, 6, 10 dan B misalnya 1, 4, 5, 8, 12, 20. Nah, hubungan mereka itu A setengah dari B. Berarti 2 setengahnya dari berapa? Jadi kalau setengah artinya dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4 gitu ya. 2 setengah dari 4 gitu, bacanya itu 2 setengah dari 4, ngerjainnya itu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 6 kali 2 12, 10 kali 2 20 gitu dibacanya. Tapi 2 setengahnya dari 4, 4 setengahnya dari 8 gitu ya. Yang kedua relasi 2 kali dari, berarti kebalikannya. Kalau 2 kali dari berarti dibagi 2 yang A nya. Kita lihat ya. Contoh, misalkan A-nya itu 2, 4, 6, 10. B-nya 1, 2, 3, 5, 12, 20. A 2 kali dari. Nah, berarti kalau 2 kali, kebalikannya 2 kali berarti dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 berapa? 1. Itu cara ngerjainnya. Kemudian 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 10 bagi 2 berapa? 5. Itu cara mengerjakannya. Tapi kalau bacanya begini, 2 kalinya dari 1 gitu. Itu cara bacanya. Yang ketiga, relasi kuadrat dari. Kalau kuadrat, kebalikan kuadrat apa? Akar ya, berarti tinggal diakarin himpunan A-nya. A kuadrat dari B, berarti akar 4 itu kuadrat. Akar 4 itu 2, karena 2 kali 2 itu 4. Kuadrat itu masih ingat nggak? Kuadrat itu pangkat ya. Jadi akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, akar 100 itu 10. Cara bacanya 4 kuadrat dari 2 gitu. Sekarang yang keempat, relasi akar dari. Akar itu kebalikannya apa? Kuadrat ya. Jadi yang A kita kuadratkan, maka hasilnya jadi yang B. Contoh nih biar tambah jelas. A akar dari B. Jadi tinggal, kalau kebalikan akar kan kuadrat, jadi tinggal 4 kuadrat berapa hasilnya? 16. Atau 4 kali 4 hasilnya 16. 5 kali 5 25. 6 kali 6 berapa? Ya 36. 9 kali 9 betul 81. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau ada tulisan akar dari berarti himpunan A nya dikuadratkan. Yang kelima, relasi kurang dari. Nah, kebalikan kurang apa? Tambah ya, atau lebih ya. Kurang dari 2 kurang dari berapa? Berarti yang kurang, yang lebih dari berarti ya. Lebih dari 2 siapa aja? 3, 4 dan 5 gitu. 2 kurang dari 3 kurang dari 4 gitu. 3 berarti yang lebih gede dari 3 4 dan 5. Yang lebih gede dari 4 5 gitu. Yang lebih gede dari 7 enggak ada. Yang lebih kecil dari 1 gitu. Relasi lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti yang himpunan A-nya misalnya 2 3 4 7. B-nya 1 3 4 5. 2 itu lebih dari 1. Jadi yang gede, yang kecil-kecil ya, yang lebih kecil dari 2. Yang lebih kecil dari 3 ada angka 1. Yang lebih kecil dari 4 angka 1 dan angka 3. Yang lebih kecil dari 7 ada angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 gitu. Bu boleh pilihnya lebih dari 1, boleh kalau memang benar gitu. Relasi faktor dari sekarang. Yang ketujuh ada relasi faktor dari. Relasi faktor dari misalnya 2, 3, 5. Kemudian B-nya 2, 6, 9, 10.
A faktor dari B. Berarti kalau faktor artinya bisa dibagi. 2 bisa dibagi 2. Siapa lagi yang bisa dibagi 2? 6 bisa dibagi 2. Kemudian 10 bisa dibagi 2. 9 bisa nggak dibagi 2? Enggak. Gitu ya. Faktor dari itu berarti yang di depannya itu yang biasa dibagi dia 3. Misalkan siapa aja nih anggota B yang bisa dibagi 3? 6, 9. Siapa aja anggota B yang bisa dibagi 5? Berarti 10 aja. Itu untuk faktor dari. Beda dengan kelipatan dari. Nah, sekarang kita bahas kelipatan dari. Kebalikan dari yang tadi. Contoh A-nya itu 2, 6 dan 9. B-nya 2, 3, 4, 5. 2 itu bisa dibagi 2, 6 itu bisa dibagi 2. Gitu. 9 bisa dibagi 3, 10 bisa dibagi 2, bisa dibagi 5 gitu ya. Jadi kelipatan dari itu kebalikan dari faktor dari. Kalau tadi yang B kita lihatnya, sekarang lihat yang A. 10 itu bisa dibagi berapa gitu. 2 bisa dibagi berapa. Sekarang relasi 2 lebihnya dari. Kalau 2 lebihnya dari berarti artinya dikurangi 2 himpunan A-nya. 2 lebihnya dari, 3 lebihnya dari. Kalau 3 lebihnya dari berarti kurangi 3 A-nya. Contoh A-nya nih 5, 6, 7, 8. B-nya 3, 4, 5, 6, 9, 10. 5 kurangi 2. Jadi kalau 2 lebihnya dari itu dikurang yang A-nya ya. 5 kurangi 2 berapa? 3. Itu cara mengerjakannya. Kalau cara bacanya 5, 2 lebihnya dari 3 gitu. Atau 5 kurangi 2 aja 3. 6 kurangi 2, 4. 7 kurangi 2, 5. Nah gitu ya, tinggal dikurang 2 aja untuk mengerjakannya. Tapi kalau untuk bacanya tetap pakai yang ini. 5, 2 lebihnya dari 3. 6, 2 lebihnya dari 4. Nah 8. Berarti kurangi 2 berapa? 6 gitu ya. Jadi untuk 2 lebih artinya dikurangi 2. Kalau 3 lebih berarti tinggal kurangi 3. Dan seterusnya. Ini lambang untuk lebih dari kan gini ya. 5 lebih dari 3 gitu kan. Oke, next selanjutnya ada relasi 2 kurangnya dari. Nah, kebalikan yang tadi. Kalau tadi dikurang 2, yang sekarang 2 kurangnya dari itu harus ditambah 2 yang A-nya. 2 kurangnya dari. Berarti tinggal 5 ditambah 2. 5 tambah 2 berapa? 7. Berarti dari 5 panahnya ke angka 7. Kemudian 6